Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa sangat khawatir dengan bentuk tubuh atau berat badan? Atau mungkin pernah mendengar seseorang yang makan dalam jumlah sangat banyak dalam waktu singkat, lalu merasa sangat bersalah setelahnya? Perilaku seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi pada beberapa kasus dapat menjadi bagian dari gangguan makan yang dikenal sebagai bulimia nervosa. Pada video ini, kami akan membahas bulimia nervosa melalui dua ilustrasi kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kami juga akan menjelaskan apa itu bulimia, faktor-faktor yang menyebabkan, dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta langkah yang dapat dilakukan apabila seseorang mengalami gejala serupa. Tujuan video ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami gangguan makan, mengurangi stigma terhadap individu yang mengalaminya, serta meningkatkan kesadaran untuk mencari bantuan profesional apabila diperlukan. Kenapa ya badan mereka bagus banget? Pinggangnya kecil, kulitnya putih, semuanya terlihat sempurna. Lihat deh. Tapi menurutku kamu baik-baik aja kok. Kamu ngomong gitu cuma pengen nenangin aku kan? Enggak. Sekarang kita lagi sama Azan. Udah deh, jangan video-video. Tapi kamu udah makan belum sih? Enggak, kan aku lagi diet. Tapi udah malam. Iya, aku lagi emang mau nurunin berat badan. Makan nggak ya? Makan dikit deh. Kok habis semua sih? Kenapa aku nggak bisa berhenti ya? Aku nggak boleh ketemu, aku harus ngelakuin semuanya. Pada drama pertama, kita dapat melihat bagaimana ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Tokoh A terus membandingkan dirinya dengan standar kecantikan yang ia lihat di media sosial. Akibatnya, ia mulai melakukan diet yang sangat ketat. Diet yang terlalu ketat seringkali membuat seseorang merasa sangat lapar secara fisik maupun psikologis. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya binge eating atau makan dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu singkat. Setelah makan berlebihan, muncul perasaan bersalah dan takut mengalami kenaikan berat badan. Perasaan tersebut kemudian mendorong individu untuk melakukan perilaku kompensatorik seperti memuntahkan makanan secara sengaja. Pola inilah yang menjadi salah satu karakteristik utama bulimia nervosa. Kenapa? Aku dapat nilai jelek lagi. Masih bisa diperbaikin kamu. Perbaiki gimana? Kenapa ya aku selalu gagal? Apa makan dikit ya, biar tenang.
Kamu nggak apa-apa? Aku merasa makin bersalah deh. Kalau lagi stres, kenapa ya aku sering makan banyak? Tapi habis itu aku nyesel dan aku pengen ngeluarin semuanya. Pada drama kedua, penyebab utamanya bukan tekanan untuk menjadi kurus, melainkan kesulitan dalam menghadapi emosi negatif. Tokoh A menggunakan makanan sebagai cara untuk mengurangi stres dan kekecewaan yang sedang dirasakan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian individu dengan bulimia nervosa mengalami kesulitan dalam mengatur emosi. Makan berlebihan menjadi cara sementara untuk memperoleh rasa nyaman atau mengalihkan perhatian dari masalah yang sedang dihadapi. Namun, setelah episode makan berlebihan berakhir, biasanya muncul rasa malu, bersalah, atau kehilangan kontrol. Akibatnya, individu melakukan perilaku kompensatorik yang justru mempertahankan siklus gangguan tersebut. Setelah melihat kedua ilustrasi tadi, mari kita pahami lebih jauh mengenai bulimia. Bulimia merupakan salah satu gangguan makan atau eating disorder yang ditandai oleh episode makan berlebihan atau binge eating yang berulang, disertai perilaku kompensatorik yang bertujuan mencegah kenaikan berat badan. Perlu diketahui bahwa individu dengan bulimia tidak selalu memiliki berat badan yang sangat kurus. Banyak di antaranya memiliki berat badan yang tampak normal, sehingga gangguan ini sering tidak terdeteksi. Perilaku kompensatorik dapat berupa memuntahkan makanan secara sengaja atau menggunakan obat pencahar secara berlebihan, berpuasa dalam waktu lama, atau melakukan olahraga secara berlebihan. Menurut Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition text revision, pola tersebut terjadi secara berulang dan biasanya disertai kekhawatiran yang berlebihan terhadap bentuk tubuh serta berat badan. Bulimia nervosa tidak muncul karena satu penyebab saja. Gangguan ini merupakan hasil interaksi berbagai faktor. Pertama adalah faktor biologis. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan perubahan pada sistem neurotransmitter tertentu dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap gangguan makan. Kedua adalah faktor psikologis, seperti harga diri rendah, perfeksionisme, kecemasan, depresi, serta kesulitan mengelola emosi. Faktor-faktor ini membuat seseorang lebih rentan menggunakan makanan sebagai cara menghadapi tekanan hidup. Ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Paparan media sosial, standar kecantikan yang tidak realistis, pengalaman body shaming, hingga tuntutan lingkungan dapat meningkatkan ketidakpuasan terhadap tubuh. Ada beberapa gejala yang perlu diperhatikan. Yang pertama, makan dalam jumlah sangat banyak dalam waktu singkat. Yang kedua, merasa kehilangan kontrol saat makan. Yang ketiga, memuntahkan makanan secara sengaja. Yang keempat, menggunakan obat pencahar secara berlebihan. Yang kelima, berpuasa setelah makan berlebihan. Yang keenam, berolahraga secara berlebihan untuk menebus makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, terlalu fokus pada berat badan dan bentuk tubuh. Dan yang terakhir, muncul rasa malu atau bersalah setelah makan. Selain itu, terdapat beberapa tanda fisik seperti nyeri tenggorokan berulang, kerusakan gigi akibat paparan asam lambung, pembekakan kelenjar ludah, gangguan pencernaan, dan kelelahan yang berkepanjangan. Kabar baiknya, bulimia dapat ditangani melalui bantuan profesional. Salah satu pendekatan yang paling banyak direkomendasikan adalah dengan cara Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT membantu individu mengenali pola pikir yang tidak sehat mengenai makanan, berat badan, dan citra tubuh. Selain itu, terapi ini membantu mengembangkan strategi yang lebih sehat dalam menghadapi stres dan emosi negatif. Penanganan juga dapat melibatkan psikolog, psikiater, dokter, dan ahli gizi agar kebutuhan fisik maupun psikologis individu dapat ditangani secara menyeluruh. Apabila kalian merasa memiliki gejala yang mirip dengan yang dijelaskan dalam video ini, penting untuk tidak langsung mendiagnosis diri sendiri. Video ini bertujuan untuk edukasi dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan profesional. Jika perilaku makan, kekhawatiran terhadap berat badan, atau kondisi emosional mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, segera konsultasikan dengan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, dokter, atau fasilitas kesehatan terdekat. Semakin cepat bantuan diperoleh, semakin besar peluang untuk mencapai pemulihan.
Bulimia nervosa merupakan gangguan makan yang ditandai oleh siklus makan berlebihan dan perilaku kompensatorik yang dilakukan untuk mencegah kenaikan berat badan. Gangguan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Meskipun dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan fisik maupun mental, bulimia dapat ditangani dengan bantuan profesional yang tepat. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya kesehatan mental dan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain.